Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Kematian Pradaluki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Pradaluki baru 2 bulan menjadi tentara. Pradaluki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Pradaluki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul, pikul, wah pikul. Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Pikul, keluarkan. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Pradaluki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memarti rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Pradaluki seperti itu, ayah Pradaluki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Pradaluki meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Pradaluki Cepril Saputro diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan News melaporkan. Sementara Subdenpom ND menahan prajurit TNI yang telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan Pradaluki Cepril Saputra Namo. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul, pikul, wah pikul. Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Para pelaku menjalani pemeriksaan intensif bersama 20 saksi lainnya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya Pradaluki Cepril Saputra Namo. Pomdam Udayana sudah menetapkan 4 orang tersangka dan sudah ditahan di Subdenpom ND. Hal ini disampaikan oleh Kadispen AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana. 4 prajurit tersebut berpangkat Pratu atau setingkat di atas korban. Identitas keempat tersangka yaitu Pratu EDA, Pratu PNE, Pratu ARR, dan Pratu AA. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto meminta agar pasukan TNI dibina dan dijaga dengan baik seperti anak kandung sendiri. Presiden menegaskan prajurit harus dilatih secara tegas tanpa kekejaman. Titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wakil Presiden hingga Menteri kompak menggunakan seragam loreng di acara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Prabowo, mereka sengaja menggunakan seragam loreng karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat. Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait status dugaan korupsi kuota haji, KPK
kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Kasus dugaan korupsi haji bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2001, Kementerian Agama selalu dibayang-bayangi kasus yang sama dan kerap berulang. Yakut Khalil Qomas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat berdal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat adu jotos dan saling lapor. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi. Kenapa ini? 2 ibu rumah tangga yang merupakan tetangga di Jalan Musyawarah, Kecamatan Panakukang, Makassar terlibat perkelahian. 1 korban terluka di wajah. Perkelahian 2 ibu rumah tangga ini dipicu salah paham. Menurut keterangan salah satu IRT, perselisihan mereka berawal dari sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Salah satu IRT tidak terima, kemudian terjadi perkelahian. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera melerai dan melapor ke polisi. Keduanya kemudian saling membuat laporan ke polisi.
Mereka ini bertetangga dan awalnya dia adu mulut, cekcok dan langsung berkelahi. Untuk korban itu bang, luka-luka di bagian apa saja itu bang? Jadi korbannya luka di bagian muka,